Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, pada pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita beranjak kepada materi, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Alda Agustin, Kiki Rahmatia, Iqbal Bramasta, Liana Zahira. Ya, sudah lengkap. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara yang ada dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Pada minggu lalu Bapak telah menyinggung tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang suprastruktur politik. Nah, sesuai dengan bagan struktur atau sistem politik Indonesia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat 8 lembaga, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden, MPR, DPR dan DPD, kemudian ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, kedelapan ini dibagi menjadi 3 golongan atau 3 ranah, di mana ranah eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan ranah legislatif dijalankan oleh MPR, DPR, dan DPD. Kemudian lembaga yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, kita akan mencoba membahas satu persatu dari lembaga-lembaga tersebut. Apa wewenang dan tugasnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama harus kita bahas adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, anak-anak, Majelis Permusyawaratan ini sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945 memiliki perbedaan kedudukan, di mana pada sebelum amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi lembaga tertinggi negara yang bertugas atau memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Sedangkan pasca amandemen UUD NRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, setara dengan DPR dan DPD. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hal keanggotaan memiliki sesuatu yang unik, di mana MPR ini terdiri atas keanggotaannya terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tugas dan wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca amandemen UUD 45, MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian melantik presiden dan wakil presiden, serta dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI 1945, di mana ketentuannya dapat dilihat pada pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, yang kedua yang perlu kita bahas adalah presiden. Presiden dan wakil presiden tersebut dalam hal ketatanegaraan ini
memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan pasal 6A ayat 1 UUD NRI 1945, di mana dalam pasal tersebut diamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal tersebut tentu berbeda dengan sebelum UUD NRI 1945 yang diamandemen, di mana presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian presiden dapat atau memiliki wewenang membuat undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian menetapkan peraturan pemerintah, juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian memberikan gerasi rehabilitasi kepada narapidana, dan juga mengajukan rancangan undang-undang APBN. Tentu hal tersebut atau yang saya katakan tadi dapat dilihat lebih terperinci dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian fungsi dari DPR tersendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi tersendiri berkaitan dengan pembuatan undang-undang, di mana hal tersebut tentunya dibahas juga dengan DPR melalui menteri. Lalu fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini biasanya atau pada praktiknya diterapkan dalam pembuatan rancangan APBN yang dibahas bersama DPR dan Presiden. Kemudian pada hak atau fungsi pengawasan, DPR juga memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa hak, di mana diantaranya adalah mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan memiliki hak imunitas. Selanjutnya yang perlu kita bahas adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK tersendiri merupakan lembaga yang mandiri yang memiliki tugas khusus untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara. Atau lebih mudahnya, BPK ini mengawasi jalannya roda pemerintahan, khususnya mengawasi tentang keuangan atau penggunaan anggaran negara. Selanjutnya yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki wewenang atau memiliki posisi membawahi peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, di mana hal tersebut tidak dapat dicampuri oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang baru ada pasca amandemen UUD NRI 1945. Nah, Mahkamah Konstitusi sendiri berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Saya ulangi, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Artinya tidak ada tingkatan dalam peradilan pada Mahkamah Konstitusi. Kemudian memutus sengketa wewenang lembaga-lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan juga memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga dapat memberikan putusan atas pendapat DPR atas pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi
di mana 3 anggota diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 anggota diajukan oleh DPR, dan 3 anggota diajukan oleh Presiden. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial, di mana Komisi Yudisial ini merupakan lembaga yang mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. KY juga memiliki wewenang mengusulkan Hakim Agung serta menjaga penegakan kehormatan dan keluhuran hakim. Dan yang terakhir adalah Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan anggota dari MPR yang dipilih melalui pemilu yang diselenggarakan dalam 1 periode atau 5 tahun. Selanjutnya DPD merupakan wakil-wakil dari daerah. Apabila DPR merupakan keanggotaannya didasarkan pada partai politik, tetapi DPD mewakili daerah. Kemudian DPD juga berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan daerah seperti pemekaran wilayah dan juga penggabungan wilayah semacam itu. Nah, pada UUD NRI 1945 ini tentu dapat kalian dalami pada buku yang telah ada, yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dapat juga kalian download melalui website dari BSI atau Buku Sekolah Elektronik. Demikian yang dapat Bapak sampaikan berkaitan dengan materi suprastruktur dan infrastruktur politik dalam sistem politik Indonesia. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi hari ini? Baik, jika tidak ada, silakan untuk minggu depan dipelajari tentang bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Untuk pembelajaran selanjutnya kita lakukan pada minggu depan. Dan untuk pembelajaran kali ini, sebelum saya tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.